Oke, teman-teman, sahabat Romansa Hati, kembali lagi di video kali ini. Ini saya agak nervous ya di depan kamera karena sudah 4 hari nggak ngevlog. Jadi nggak tahu mau bilang apa ini. Masih kalang kabut. Oke, kita ngapain di video ini teman-teman? Ngebahas apa kita enaknya? Nah, ini teman-teman, saya punya sesuatu yang menurut saya sangat asik untuk diceritain ya. Oke, tapi sebelum saya ceritain tentang apa, dan teman-teman tunggu sebentar, jangan di skip ya videonya. Saya akan kembali setelah beberapa saat lagi. Oke. Nah, ini teman-teman, ada yang menarik di dalam pertemuan kita kali ini. Mungkin kalau teman-teman yang lahirnya tahun 90-an pasti paham ya. Yang mau saya jelaskan ini nanti, generasi 80-an atau 90-an. Dan sekarang yang mau saya jelaskan ini jarang sekali ditemukan di zaman sekarang ya, karena sekarang orang lebih suka main handphone daripada main permainan tradisional. Nah, jadi saya mau ngebahas tentang permainan, atau istilah sekarangnya itu game ya. Game itu bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini permainan yang mau saya jelasin ini tentang jenis permainan papan. Permainan papan itu ada banyak ya macamnya teman-teman. Ada catur, terus karambol ya. Tapi nggak termasuk biliar ya teman-teman. Kalau biliar itu bisa dibilang meja ya, permainan meja, meskipun dia sejenis dengan karambol. Jadi papan, karambol, terus ular tangga, catur ya, catur, karambol, ular tangga, dan ludo ya, permainan ludo. Terus apalagi, seingat saya saja ya teman-teman, kayak permainan SOS itu ya. Terus masih banyak ya teman-teman permainan jenis papan. Nah, monopoli. Permainan monopoli itu salah satu jenis mainan yang bisa dikategorikan papan. Nah, tapi karena untuk lebih mempermudah orang membuatnya, maka dicetak dalam bentuk kertas teman-teman, seperti ini. Nah, jadi ini kayak papan kan. Ini kategori permainan papan. Nah, ini monopoli. Jadi ini dulu waktu saya masih kecil ya, waktu kelas berapa itu, SD atau SMP ya, permainan monopoli ini sangat populer sekali di zaman kita dulu ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mengalami. Dan permainan monopoli ini sangat bervariasi jenisnya. Jadi sekali main belum tentu orang hafal ya. Tapi setelah 2 kali main di game ini, kita bisa hafal langkah-langkah dan strategi yang diperlukan ya. Jadi saya bacain sedikit
Nah, ini ada apa? Oke, sebelum saya jelasin, apa namanya? Nah, di permainan monopoli itu ada alat-alat ya, alat-alat permainan. Itu ada uang-uangan teman-teman. Nah, kayak uang permainan ya. Jadi istilahnya ini uang-uangannya. Jadi itu ada logo dolarnya teman-teman. Terus alat permainan yang lain itu ada apa? Sebuah papan permainan yang dilengkapi dengan peta-peta lahan bangunan kayak pelabuhan, pajak ya, kesempatan dan dana umum, perusahaan listrik dan air. Itu kelengkapan di dalam ini ya, dalam papan ini. Nah, ini. Terus ada kartu teman-teman. Itu ada kartu dana umum, kartu kesempatan, dan ada batu dadu 2 biji ya. Terus ada kotak untuk apa namanya, mengocok dadunya itu teman-teman. Jadi ini permainan monopoli sangat populer. Dan ini ada peta rumah-rumahan ya. Misalnya ketika kita putar dadu dan pemain berjalan lewat sini, nah ini bisa berhentikan di sini. Dan jadi ini nanti kita beli, kita sewa, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Permainannya seperti itu. Dan ini nggak bisa kita kalau saya jelasin semua permainan monopoli ini, mungkin bisa sampai durasinya videonya, maksud saya sampai 30 menitan ya. Nah, selain di monopoli, di belakangnya ada permainan ludo. Nah, permainan ludo, terus ada ular tangga, tapi ini sedikit berbeda. Ular tangganya dimodifikasi oleh pembuatnya, dan menurut saya ular tangga yang ini nggak keren ya, nggak bagus. Yang bagus itu yang peta-peta itu ya, yang ada 100 angka. Kalau sudah dimodif kayak gini nggak asik lagi permainannya teman-teman. Dan menurut saya inovasinya ini kurang pas ya. Jadi yang dulunya peta-peta, di peta-peta kecil dibikin kayak ular melengkung, nggak keren ya. Oke, jadi ini saya beli tapi belum sempat dimainin, nggak ada waktu ya. Bukan nggak ada waktu, diganggu sama anak ya. Jadi rencananya saya beli ini mau ngajak istri main, dan saya mau ajak istri taruhan uang beneran di sini teman-teman. Jadi misalnya saya menang dan uangnya saya ambil semua buat beli rokok. Kalau istri saya yang menang, uangnya dia ambil semua dan terserah mau beli apa. Mau beli bedak mungkin ya, atau beli apa, silakan pakai uang itu. Kira seperti itu teman-teman. Jadi ini maksudnya sekedar hiburan aja antara saya sama istri, bukan maksud apa ngelakuin perjudian, bukan, karena judi itu nggak boleh ya teman-teman. Hanya sekedar untuk hiburan. Nanti tunggu kedua anak saya tidur, mau saya ajak istri saya main pakai taruhan ya, taruhan beneran, pakai uang beneran. Jadi kalau saya menang, semua uangnya saya pakai buat di rokok ya, rokok yang enak. Oke, ini saya lagi duduk, enggak di situ baik Clara. Teman-teman, ini lagi ngopi ya, lagi ngopi di atas meja di depan. Oke, maaf ya teman-teman, tadi sempat dijeda sedikit videonya karena ada sesuatu yang apa, sedikit mengganggu ya. Oke, saya ngerokok dulu. Di video kali ini masih sama, saya berada di depan Mall Worlding, dimana ini hiasan yang saya bikin kayak garis-garis ya, kayak bingkai.
tempat saya duduk di sini, menyantai di sini ya. Nih teman-teman, saya bikin satu gelas kopi ukuran gede ya. Nah, gelas besar. Jadi kopinya bisa lama ya. Saya rencananya malam ini mau bikin 5 video. Saya upload beruntun ya, saya upload beruntun 5 video. Dan mau saya jadwalin videonya untuk ditonton sama teman-teman semuanya. Oke, sambil ngopi ya kita di sini teman-teman. Sambil ngopi, sambil udut. Oke. Jadi tadi saya sudah bagiin video per 4 teman-teman, cerita Maya, si pembantu yang beruntung ya. Itu sudah tamat dan ini ada cerita baru. Dan cerita ini langsung tamat juga teman-teman, nggak pakai bersambung ya. Ini sebenarnya cerita sudah saya bagikan di channel Cerita Zian. Dan ini saya bagikan kembali di channel Romansa Hati, terdiri dari 2 part. 2 part itu saya jadiin satu ya, supaya teman-teman nggak penasaran dan durasinya cukup lama ya. Dan oke teman-teman, jadi selamat menonton cerita ini, semoga terhibur. Dan oke, tadi sempat dijedah videonya dan saya lupa ngebahas apa tadi. Oh iya teman-teman, ini ada dompet nih. Saya punya dompet dan saya mau lihat ini isinya berapa. Kita coba cek ya. Ini dompet istri saya teman-teman. Mungkin dia lupa naruh di meja dan kita cek ya, ada berapa uangnya di sini. Wow, banyak teman-teman. Ini ada berapa lembar ini? Ini ada 20 lembar lebih nih teman-teman uangnya. Tapi sayangnya seribuan semua ya. Jadi ada 20.000 isinya. Oke teman-teman, itu lagi azan, saya jeda sedikit videonya. Ntar kalau sudah azan saya lanjutin lagi ya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, sahabat Romansa Hati, kembali lagi di video kali ini. Ini saya agak nervous ya di depan kamera karena sudah 4 hari nggak ngevlog. Jadi nggak tahu mau bilang apa ini, masih kalang kabut. Oke, kita ngapain di video ini teman-teman? Ngebahas apa kita enaknya? Nah ini teman-teman, saya punya sesuatu yang menurut saya sangat asik untuk diceritain ya. Oke, tapi sebelum saya ceritain tentang apa, dan teman-teman tunggu sebentar, jangan di skip ya videonya. Saya akan kembali setelah beberapa saat lagi. Oke. Nah ini teman-teman, ada yang menarik di dalam pertemuan kita kali ini. Mungkin kalau teman-teman yang lahirnya tahun 90-an pasti paham ya, yang mau saya jelaskan ini nanti, generasi 80-an atau 90-an.
Dan sekarang yang mau saya jelaskan ini jarang sekali ditemukan di zaman sekarang ya, karena sekarang orang lebih suka main handphone daripada main permainan tradisional. Nah, jadi saya mau ngebahas tentang permainan atau istilah sekarangnya itu game ya. Game itu bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini permainan yang mau saya jelasin ini tentang jenis permainan papan. Permainan papan itu ada banyak ya macamnya teman-teman. Ada catur, terus apa itu, karambol ya, tapi nggak termasuk biliar ya teman-teman. Kalau biliar itu bisa dibilang meja ya, permainan meja, meskipun dia sejenis dengan karambol. Jadi papan, karambol, terus ular tangga, catur ya, catur, karambol, ular tangga, dan ludo ya, permainan ludo. Terus apalagi, seingat saya saja ya teman-teman, kayak permainan SOS itu ya. Terus masih banyak ya teman-teman permainan jenis papan. Nah, monopoli. Monopoli, permainan monopoli itu salah satu jenis mainan yang bisa dikategorikan papan. Nah, tapi karena untuk lebih mempermudah orang membuatnya, maka dicetak dalam bentuk kertas teman-teman, seperti ini. Nah, jadi ini kayak papan kan, ini kategori permainan papan. Nah, ini monopoli. Jadi ini dulu waktu saya masih kecil ya, waktu kelas berapa itu, SD atau SMP ya, permainan monopoli ini sangat populer sekali di zaman kita dulu ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mengalami. Dan permainan monopoli ini sangat bervariasi jenisnya. Jadi sekali main belum tentu orang hafal ya, tapi setelah 2 kali main di game ini, kita bisa hafal langkah-langkah dan strategi yang diperlukan ya. Jadi saya bacain sedikit. Nah, ini ada apa? Oke, sebelum saya jelasin, Nah, di permainan monopoli itu ada alat-alat ya. Alat-alat permainan. Itu ada uang-uangan, teman-teman. Nah, kayak uang permainan ya. Jadi istilahnya ini uang-uangannya. Jadi itu ada logo dolarnya, teman-teman. Terus alat